Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada sahabat bagaimana cara saya mengajarkan siswa-siswi saya, baik yang di sekolah maupun yang di klinik, yang memiliki kesulitan ketika menulis huruf B ditulis menjadi D, atau D ditulis menjadi seperti huruf B seperti ini, atau ada juga yang menulis angka 2 terbalik seperti huruf S, atau seperti angka 5 seperti ini. Kemudian ada yang menulis angka 3 tetapi harusnya menghadap ke kiri, tetapi dibuat menghadap ke kanan. Lalu ada juga yang menulis huruf F terbalik seperti ini untuk menghadapnya, atau E ada juga yang menghadapnya terbalik seperti ini, dan ada juga yang membuat angka 6 terbalik seperti ini. Banyak orang tua ataupun pengajar yang ketika melihat hal seperti ini langsung menjadi khawatir. Apakah anaknya memiliki gangguan disleksia atau tidak? Tentu banyak penilaian yang harus dilakukan untuk mendiagnosa seorang anak memiliki gangguan disleksia atau tidak. Tetapi cara sederhana yang bisa saya berikan kepada sahabat adalah ketika anak mampu menamai dengan benar huruf atau angka yang ia tulis, berarti ada kemungkinan anak tersebut bukanlah disleksia. Nah, mengapa hal ini terjadi? Kok penulisannya menjadi salah hadap seperti ini? Nah, dari pengalaman saya selama ini, saya mengamati bahwa seringkali anak-anak ketika belajar pertama kali menulis memiliki kesalahan, di mana seringkali kita sebagai pengajar ataupun kita sebagai orang tua ketika meminta anak untuk tracing, ia hanya dibiarkan untuk melakukannya sendiri. Terserah anaknya menulis dari sebelah mana, yang penting sesuai dengan pola titik-titiknya. Nah, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi, sahabat. Mengapa? Karena ketika belajar tracing adalah tahapan di mana kita sedang menanamkan konsep kepada anak bagaimana cara menulis angka atau huruf. Jadi, ketika kita menanamkan konsep, ada baiknya anak benar-benar dituntun atau di guidance bagaimana tahapan-tahapannya untuk menulis angka atau huruf tersebut. Jadi, yang terpenting ketika tracing adalah bukan hasilnya ia menyusun dengan benar, tetapi adalah bagaimana ia melakukan tahapan demi tahapan yang benar ketika menulis angka atau huruf tersebut. Ya. Jadi, biasanya saya melakukan pendampingan dan pengajaran untuk memberitahu penulisan tracing yang benar adalah melalui tahapan-tahapan yang nantinya saya guidance atau saya bimbing. Nah, untuk mengajarkannya, saya menggunakan alat bantu seperti ini, sahabat. Jadi, seperti biasa, kertas HVS, kita bikin pola huruf atau angka yang ingin kita ajarkan. Lalu, saran saya dimasukkan di kertas binder file seperti ini, sehingga nantinya kita bisa menggunakan spidol whiteboard agar memudahkan anak untuk menulis dan menghapus. Oke. Kenapa saya membuatnya dua baris seperti ini, sahabat? Di baris atas akan saya yang menggunakan, sedangkan di baris bawah ini digunakan oleh anak. Nah, kenapa
saya menggunakan warna merah, ada baiknya kita menggunakan warna terang, sahabat, supaya anak melihat dengan jelas pola atau titik-titik yang harus ia tebalkan. Lalu kemudian saya sarankan untuk menebalkannya, kita menggunakan warna spidol yang berbeda, sehingga anak akan tahu bahwa oh ini adalah tulisan aku, oh ini pola yang dibuat oleh bapak atau ibu guru atau dibuat oleh papa dan mama. Oke, langsung ya sahabat kita praktekkan. Nah, oh ya, perlu diingat bahwa ketika memperkenalkan huruf pertama kali, ada baiknya kita memperkenalkan huruf kecil terlebih dahulu ya sahabat, karena ini adalah huruf yang sering kali banyak kita gunakan ketimbang di huruf besar, karena di huruf besar hanya untuk nama awal orang, lalu nama awal kalimat dan sebagainya. Jadi lebih jarang digunakan huruf besar. Jadi lebih sering kita menggunakan huruf kecil. Jadi huruf kecil yang harus kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Oke, bagaimana tahapannya? Pertama, ketika membuat huruf A, yang perlu diketahui adalah anak diminta terlebih dahulu membuat lengkungan seperti ini. Kasih kesempatan anak untuk melakukannya. Oke, stop. Lalu kita lanjutkan dari atas ke bawah. Lalu kita lanjutkan dari atas ke bawah. Lalu di bawah sini yang kosong, anak diminta untuk membuat yang sama. Lalu, oke, dengan demikian berharap anak hafal. Prosesnya adalah membuat lengkungan terlebih dahulu, lalu vertikal ke bawah. Oke, berikutnya untuk membuat huruf B, tarik garis terlebih dahulu. Kita berhenti, minta anak untuk melakukan, tarik garis, berhenti, lalu kita narik garis seperti ini, lalu anak melakukannya. Ya, itu huruf B. Oke, jangan lupa ketika menebalkan juga minta anak untuk sekaligus menyebut hurufnya. Oke, kita anak membuat, lalu dia menebalkan seperti ini. Itulah yang seringkali dilupakan oleh pengajar dan orang tua. Ketika men-tracing, anak hanya diminta menebalkan saja, tetapi lupa untuk anak menyebutkannya, atau orang tua ataupun pengajar seringkali lupa menyebut nama huruf atau nama angka ketika anak menebalkan. Mengapa ini diperlukan? Karena penting sekali untuk koordinasi antara auditori dan visual anak. Jadi ketika anak menulis, kita bisa sambil sebut C. Tebalkan C. Minta anak untuk ikut menyebutkan C. Lalu ketika buat, minta anak menyebut C. Ya, jadi diharapkan nanti ketika belajar dikte, ketika anak diminta untuk menulis huruf C, otak langsung merecall memori bahwa C. Lalu terlihat gambaran di otak bahwa C hurufnya seperti ini. Lalu akhirnya tangan menuangkan di kertas, menggores di kertas dengan menggunakan pensil dan membuat huruf yang tercermin di otak ketika mendengar huruf C disebut. Ya, jadi berikutnya lagi untuk D, minta anak menarik garis terlebih dahulu sambil menyebut D. Yuk, tulis D. Ini melengkung lagi, kita sebut lagi D. Lengkung lagi, kita minta anak membuat D. Sekarang berikutnya lagi bikin huruf D. D. Oke, huruf D. Ya, lalu untuk huruf E,
Karena ini prosesnya satu kegiatan, kita bisa langsung melakukannya seperti itu. Anak melihat, terus ketika ingin menggores, minta anak untuk menjawab E. Bilang E. Baru anak menulis. E. Minta di bawahnya kita bilang, sebut lagi E. E. Oke. Berikutnya F. Untuk membuat F, kita minta anak menarik garis terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita minta anak menarik garis satu, lanjut, satu lagi di tengah, satu. F. Jadi setelah anak ingat, minta anak melakukannya. F. Berikutnya untuk G, minta anak untuk memperhatikan, karena ini merupakan satu rangkaian kegiatan ketika menulisnya. Jadi anak minta untuk memperhatikan. Ya. Nah, ketika ada bentuk lengkung seperti ini, kita bisa ingatkan kepada anak untuk ini harus segaris. Lalu tarik garis. Segaris, tarik garis. Ya. Dan sambilan jangan lupa ketika menulis, kembali minta anak untuk menyebut hurufnya. G. 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 Berikutnya H. Tarik garis satu. Tarik garis satu. Lalu lengkung seperti ini. H. H. Minta anak untuk menulis, tarik garis bawah. H. Minta anak untuk melakukan di bawah sini. H. H. Oke. Baik sahabat. Demikianlah bagaimana cara menulis huruf A sampai dengan H. Untuk huruf I hingga Z, caranya sama sahabat. Sahabat bimbing langkah per langkah tahapan bagaimana anak menulis huruf tersebut. Lalu jangan lupa minta anak juga menyebut nama hurufnya sebelum ia mulai membubuhkan garis di titik-titik. Dengan harapan terjadi koordinasi antara auditori dan visual sehingga nantinya bermanfaat ketika anak belajar dikte. Baiklah sahabat, apabila sahabat nantinya masih memiliki kesulitan ketika mengajarkan anak untuk membuat huruf I hingga Z tahapannya seperti apa, sahabat bisa menuliskan di kolom komentar dan dengan senang hati saya akan membantu membimbing sahabat. Demikianlah video dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah selama penyampaian video ini, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.